Selagi Pak Dion ini ada waktu, berdayakanlah oleh Anda. Saya tidak mengatakan memanfaatkan ya, berdayakanlah. Kalau memanfaatkan kadang-kadang konotasinya jelek ya. Berdayakan. Setiap yang dijelaskan kalau belum paham, tanya. Wow. Ya. Pak, terima kasih banyak Pak kesempatannya. Terima kasih meluangkan waktu. Aduh, saya yang terima kasih Pak. Ya. Oke, sudah? Baik. Mudah-mudahan bisa berguna. Sangat berguna Pak. Ya. Jadi yang saya datangkan ini adalah teman saya, ya, tutor saya dengan lengkap Dion Aris Simanjuntak. Di sini ada temannya ya, dari satu marga nggak? Kamu marganya apa? Oh, tidak beda. Akhirnya Doris punya teman ya, yang sama-sama Batak Pride, oke? Nah, Pak Dion ini lahirnya di Jakarta, betul? Betul. Januari 25 Januari maksudnya. Tahunnya jangan disebut ya. Ya, tahunnya tahun lampau. Begitu saja yang saya bacakan tentang personal profile dari Pak Dion. Saya berikan langsung ke Pak Dion ya. Mangga, silakan. Terima kasih Bu Im. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Kenapa harus bawa-bawa digital platform? Kenapa teman-teman guru SD dan calon guru SD itu kenapa kok harus repot-repot bikin bahan ajar secara digital? Kita lihat arahan dari Mas Menteri. Ini adalah revolusi pendidikan Indonesia ketika beliau menjabat. Pertama, we need to put our focus on building kompetensi. Kita harus sadar dulu, kita harus melek dulu bahwa kompetensinya udah berubah. Yang dulu zaman saya sekolah, itu bimbingan belajar pada jual rumus the king, rumus cepat, auto lulus UN, auto keterima di universitas ABCD gitu. Tapi sekarang kompetensinya pembelajaran kita lebih dari sekedar menghafal rumus, menghafal prosedural, bukan lagi sekedar mengetahui, menghafal, kemudian menerapkan. Banyak banget kompetensi-kompetensi yang sebenarnya itu harus di-build buat siswa-siswi kita di kelas. Nah, kita harus pahami dulu, dan nanti karena saya bidangnya matematika, saya akan expose kompetensi di pelajaran matematika. Supaya murid-murid kita di kelas itu mereka nggak terfokus sama ngafalin rumus, menghafalkan langkah kerja gitu kan. Nah, bukan kompetensi seperti itu yang kita pengen fokuskan. Jadi poin yang pertama, we need to put our focus on building kompetensi. Yang kedua, karena kompetensinya udah berubah, gurunya juga harus berubah. Teachers transformation itu benar-benar menuntut guru untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi terkait model pembelajaran, media, bahan ajar. Ya, sumber belajar kita tuh sekarang udah bisa diakses secara worldwide. Tadi Pak Dekan juga udah mention kalau teknologi itu makin murah, ya kan? Nah, jadi teachers transformation artinya Mas Menteri pengen guru-guru itu bertransformasi dari pembelajaran konvensional yang dibilang orang konvensional ke pembelajaran liar yang akhirnya fokus ke building kompetensi. Nah, kompetensinya berubah, teachers-nya, gaya mengajarnya berubah, berarti alat ukurnya harus berubah. Kita pengen nge-build kompetensi siswa, makanya kita ngajar di kelas, makanya kita explore banyak hal. Kemudian, tahu dari mana kerja kita berhasil atau enggak? Apa yang kita udah lakukan kira-kira berhasil nggak nih ke siswa-siswi kita? Makanya perlu diukur. Ya, diukurnya dengan cara apa? Kita akan build final assessment, dan karena kompetensinya berubah, teachers-nya sudah bertransformasi, maka implikasi dari kedua hal itu adalah kita akan memiliki satu model assessment yang baru. Makanya di sini saya buat new model assessment, dan kita harus paham assessment seperti apa sih yang kira-kira fit. Makanya ujian nasional itu nanti kan akan ditinggalkan, pelan-pelan akan masuk ke ANBK. Di situ formatnya sudah berubah. Nanti teman-teman akan belajar lebih dalam lagi terkait itu. Dan ketiga hal ini akan sangat lambat kalau kita nggak pakai ini, teknologi. Bisa nggak pakai teknologi? Bisa, gitu. Tapi
lu bakal ketinggalan. Jadi teknologi itu yang ngebungkus ketiga hal tadi supaya pergerakannya cepat, kita nggak kalah, ya. Kurang lebih seperti itu. Inilah yang jadi modal dasar kita untuk bisa memahami, mengerti bahwa bahan ajar digital itu sangat penting buat dibawa ke dalam kelas. Teorinya seperti ini, tapi saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan gimana sih step by step untuk membuat bahan ajar digital, merancang bahan ajar digital termasuk assessment-nya. Dan itulah nanti yang nantinya saya minta Ibu Imas juga bantu supaya nanti dari teman-teman ya, itu punya produk sendiri dan itu bisa Anda pakai di kelas. Bicara tentang blended learning itu kalau kata Pak Surjono, kalau kita ngajar konvensional banget, nggak pakai teknologi sama sekali, nggak pakai teknologi online sama sekali. And then kita masuk ke pembelajaran tradisional, 0% online technology use. Kita ada di stage ini, si paling tradisional. Nah kalau udah ke sini, udah coba assign tugas secara online, ya 1-29%. Ini udah masuk ke fase difasilitasi online. Ya, difasilitasi aja. Oke. 30-79% ini yang saya tertarik gitu. Ya, kita bisa masuk ke fase enhanced blended learning. Dibilang enhanced blended learning artinya di sini kita bebas bereksplorasi. Teknologi online yang kita bawa ke dalam kelas itu bisa kita mainkan lah secara liar gitu. Ya, itu enhanced blended learning. Nah, yang saya lakukan di kerjaan saya sehari-hari itu adalah online blended learning. Jadi daily life saya itu tiap hari udah bangun jam 12 jam 12 siang itu saya udah paling cepat bangunnya biasanya. Ya, karena start kerja itu jam 2, jam 3. Pagi-pagi anak-anak masih pada sekolah. Itu saya udah duduk di depan laptop itu sampai nanti jam 1. Percaya nggak percaya, banyak anak-anak yang masih nunggu belajar sampai jam 1 pagi. Murid saya di mana? Di seluruh penjuru Indonesia. Ya kan? Ada di BSD Tangerang, ada di Jakarta, ada di Jember, ada di Surabaya, ada di Papua kalau Indonesia. Papua ada. Selanjutnya yang paling jauh lagi ada di Lancaster University. Jadi karena di sana jam 4-an itu, di sini sekitar jam 11, jam 12 ya gitulah. Saya baru online ke dia itu sekitar jam segituan, makanya tidur pagi subuh. Dan saya yakin sekali ini pilihan saya buat ngajar. Jadi saya jadi guru itu bukan karena nggak diterima di UI, nggak diterima di ITB, akhirnya ya udahlah jadi guru dah gue. Jadi pastikan juga teman-teman harus bisa memastikan ini benar-benar jadi pilihan hidup teman-teman di sini. Karena ketika kita benar-benar tahu bahwa ini pilihan kita, mau gimana pun kita akan survive. Saya pernah dibayar dengan gaji guru per bulan 250.000 pernah. Sampai akhirnya ngerasa nggak cukup gitu, akhirnya jadi tukang grade pernah, jadi nge-grade bayangin. Serius, jadi nge-grade sampai segitunya. Gitu. Tapi saya ngerti ini pilihan saya. Karena saya ngerti ini pilihan saya dikasih kekuatan, saya kuat gitu. Jadi ada daya juang, ada daya tahan. Dua-duanya itu yang bikin kita survive. Sampai akhirnya bikin kelas sendiri. Dan saya bisa sharing sekarang. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan salah satu dari sekian banyak tadi model pembelajaran yang kita bisa mainkan di online blended learning. Yang pertama adalah flip class. Ada yang pernah coba flip class learning? Flip class? Belum ada? Oke, kita kenalan sama flip class. Kira-kira kalau pertama kali dengar flip class, mikirnya apa? Flip. Apa? Balik ya, dibalik ya. Bener, dibalik. Ya, apa yang dibalik? Apa yang dibalik? Ya, kalau biasanya di konvensional kelas, guru itu ngajarin kan, oke anak-anak, kita kenalan sama satu bilangan yang namanya bilangan pecahan. We're talking about the fraction. Fraction itu ada numerator, ada denominator. Numerator itu apa, denominator itu apa, bla bla bla. Selesai. Oke, then you can do your homework. Kita share homeworknya. Kita bahas besok ya homeworknya ya. Akhirnya mereka kerjain homework di rumah.
Right? Itu kelas konvensional. Oke? Untuk yang flip class, itu kita balik. Mereka belajar di rumah. Biarin mereka belajar di rumah. Lu belajar tentang lingkaran ya. Nih videonya, linknya. Habis lu tonton video gua tentang lingkaran, lu kerjain assessmentnya. Besok, ya begitu masuk kelas, gua lihat yang belum kerjain assessmentnya kagak boleh join kelas. Kayak gitu. Ya, reward dan punishment. Belajar di rumah. Nah, terus kalau belajar di rumah, di kelas ngapain? Diskusi kita. Expose problem. Bagi kelompok. Oke. Gimana? Itu lebih terarah karena guru melihat sendiri sejauh mana murid-muridnya sudah bisa menguasai materi. Kayak gitu. Dia bisa melihat interaksi satu siswa dengan siswa lainnya. Kayak gitu. Nah, gimana cara mendesain itu? Kurang lebih seperti itulah kalau kita bicara seputar flipped class learning model. Kita kan tadi ngomongin kompetensi di awal ya. Jadi gini, biasanya kalau kita merancang RPP, desain pembelajaran dimulai dari apa? Dari sumber belajar, bikin modul dulu gitu. Baru habis itu bikin instrumen, kayak gitu ya. Baru terakhir kita bikin alat ukurnya, assessmentnya gitu ya. Ini enggak yang harus saklek banget ya. I mean, step by stepnya tergantung teman-teman lah. Teman-teman punya style sendiri. Jadi yang belajar itu nggak cuma murid. Murid belajar personalized learning, tapi guru juga harus personalized teaching. Jangan biarkan siapapun di luar kamu maksa kamu untuk nggak jadi diri sendiri lebih daripada gitu. Jadi ketika Anda mengajar, Anda harus jadi diri Anda sendiri dulu gitu. Baru Anda punya style. Dan biarin style Anda itu dilihat sama murid Anda. Kita ngomongin seputar bikin modul dan lain sebagainya. Saya justru terbalik. Saya memulai dari bikin assessment-nya dulu. Ya, makanya saya selalu mulai dari belakang, summative assessment. Saya akan selalu mulai itu dari belakang. Nah, pola pikir seperti ini kalau teman-teman pernah baca pola pikir Janusian, pola pikir terbalik untuk mencari root cause-nya itu, ya saya lebih fit dengan cara berpikir seperti ini. Makanya saya akan paparkan di sini mulai dari summative assessment. Oke, teman-teman pasti familiar dengan ini ya. Creating, evaluating, analyzing. Apa itu? Ayo. Apa ya? Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Itu belum bukan? Taksonomi. Ayo. What is that? Iya. Ayo. Apa? Siapa tuh? Nah, Taxonomy? Belum. Yes, thank you. Namanya siapa? Ida. Ida, thank you Ida. Ya, itu taksonomi berpikirnya belum. Dari tahun 1959 sampai sekarang masih dipakai. Segitu powerfulnya. Taksonomi? Belum. Udah mandi belum? Percaya nggak percaya? Dulu tuh kita tuh terjebak di sini loh. Tahu, remembering dulu. Did you remember the formula? Did you remember the formula in finding the area of the circle lah, kayak gitu kan? Hafalin rumus lingkaran, remembering. Just remember, and then understand, pahami. Jadi ini cuman lo tahu, lo paham, lo terapkan, kelar hidup lo. Lo nggak perlu analisa, lo nggak perlu evaluasi, lo nggak perlu penalaran untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Dulu kita terjebak di sini. Makanya ada rumus cepat laku banget. Buku rumus cepat ini laku banget zaman dulu. Selama lo hafal, lo bisa pakai, lo lulus. Ya nggak? Itu matematika. Karena kita dikemas dalam sini. Nah, padahal tiga ini masuk ke LOTS. Lower order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat rendah. And then yang sekarang yang jadi kompetensi yang perlu kita siapkan buat anak didik kita itu ada di atas. Analyzing, evaluating, and creating. Itu adalah HOTS, higher order thinking skill. Percaya nggak percaya? Salah seorang education content manager pernah bilang begini di sesi terbuka. Teman-teman tahu apa yang lebih sulit daripada soal sulit, kata dia gitu. Terus dia bilang, soal HOTS.
Jadi dia menganggap soal HOTS itu pasti sulit. Soal HOTS itu adalah soal sulit. Akhirnya saya mikir, oh ternyata banyak juga ya yang terjebak di dogma seperti itu. Bahwa yang namanya soal HOTS itu pasti soal susah. Kayak gitu. Bahkan mungkin teman-teman sebagian ada yang mikir juga gitu, HOTS itu pasti susah nih, soal susah. Padahal susah, gampang. LOTS dan HOTS itu dua hal yang berbeda. Oke, contohnya gini. Saya kasih satu pertanyaan. Please, jawab. Kapan klub sepak bola FC Internazionale Milano didirikan? Susah nggak? Diem nggak lu semua? Nggak ada yang bisa jawab ya? Ayo, kapan klub sepak bola FC Internazionale Milano didirikan? Ada yang buka Google? Enggak kan? Susah nggak? Susah. Tahun 1908 by the way. Susah kan? Tapi kan itu cuma di sini. Cuman di rememberin. Lo tahu, lo inget, lo bisa jawab. Ya kan? Tapi jadi susah nggak? Susah. Tapi LOTS kerasa ya sekarang. Jadi ketika kita ngomongin LOTS sama HOTS, sama ngomongin susah atau gampang, itu dua hal yang berbeda. Nah sekarang kita pengen fokus ke HOTS sama LOTS. Karena bidang saya matematika, saya pengen teman-teman yang ada di sini ini ngerti juga bahwa matematika itu nggak pakai Bloom, tapi matematika pakai Bloom yang sudah dimodifikasi. Makanya matematika punya National Council of Teachers Mathematics (NCTM). Ya, mereka mendefinisikan si 3 kemampuan berpikir tingkat tinggi ini ke dalam kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Mereka ngomongnya gitu. Ada berapa banyak? Ada 5. Ada kemampuan koneksi matematika, pemecahan masalah, representasi, penalaran, sama komunikasi. Nah, ini dia koneksi. Hold on. Soal LOTS-nya kayak gini. 9.671 dikurang 9.617. Ini adalah materi pengurangan 4 digit gitu ya. Ada ya pengurangan ribuan, pengurangan 4 digit gitu. Coba, ini soalnya itu cuman kurang-kurangan biasa. Kita disuruh bikin versi LOTS yang kayak gini ya, ke versi soal koneksi matematis. Ini yang perlu kita pelajarin dan ini akan kita jadikan ke bahan ajar digital kita nanti sama Bu Imas. Gimana sih bentuk soal koneksinya? Ya. Ada 4 kartu. Gunakan 4 kartu ini untuk membuat angka 4 digit. Ya enggak? Berapakah selisih bilangan terbesar ketiga dan keempat? Nah loh. Coba pahami dulu. Ada 4 kartu angka. Gunakan 4 kartu ini untuk membuat bilangan 4 digit. It's not angka by the way. Ini translatornya, sorry for that. Jadi ini sebenarnya bilangan 4 angka. Ya. Bilangan 4 angka. Berapakah selisih bilangan terbesar ketiga dan keempat? Jadi anak-anak ada 1, 7, 6, 9. Bilangan terbesar itu berapa? 9.000. Enggak, bilangan 4 digit. 761. Itu nomor 1, nomor 2. 9.000? No, 9.716. 16, masih di 700-an. Ketiga 671. Bilangan yang keempat exactly the same problem, tapi mengukur kemampuan yang berbeda. That's the point. Apa yang dikoneksikan di soal ini? Anda baru saja mengkoneksikan materi pengurangan 4 digit dengan materi yang sebelumnya udah anak-anak pelajarin. Number place value, nilai tempat. Satu ini masuk ke soal koneksi matematika. Kalau Anda mengukur siswa dengan assessment model kayak gini, ini tidak mengukur kemampuan tingkat tinggi. Tapi kalau Anda membuat assessment kayak gini, ini yang mereka butuhkan.
Kita akan belajar untuk memodifikasi soal ke arah ini. Berasa ya bedanya ya? Ya kan? Wah, soalnya gampang. Yaudah, next, komunikasi matematika. 400 ditambah 400 ditambah 500. Lebih gampang lagi. Nah, ini agak berbeda karena komunikasi matematika itu adalah kemampuan kita mengkomunikasikan gagasan matematika dengan menggunakan notasi matematis. Kayak gitu. Ya. Kira-kira contohnya bagaimana? Contohnya, Olivia berjalan menuju perpustakaan yang berjarak 500 meter dari rumahnya. Namun, dia baru sadar bahwa kartu perpustakaannya tertinggal di rumah saat dia berada 100 meter dari perpustakaan. Setelah kembali ke rumah, dia pergi ke perpustakaan. Berapa meter total jarak yang Olivia tempuh dari sejak pertama kali dia meninggalkan rumahnya hingga tiba di perpustakaan? Jadi jaraknya 500. Terus dia jalan, tapi jalan di situ kita pakai narasi 100 ya. Padahal sebenarnya 400. Karena 100 meter bukan dari rumah tapi dari perpustakaan. Artinya dia udah jalan 400. Ya kan? Dia udah jalan 400. Yang ini. Ya. Kartu perpus gua ketinggalan. Udah balik lagi lah gitu. Balik lagi 400 lagi. Habis itu udah pede, dia akhirnya nyampe perpustakaan, jaraknya 500. Kayak gitu. Jadi permasalahan kontekstual Anda bisa komunikasikan. Ide matematikanya itu seperti ini gitu. Sebenarnya bisa aja dikasih, ya udah setelah 400 meter dari rumah, cuman kayak enggak deh, kayak nggak ada pengecoh di situ. Udah bikin pengecoh deh supaya ngebedain mana yang pinter banget, pinter aja sama nggak pinter gitu. Ya udah bikin gini perpustakaan gitu. Kita expose-nya 100 supaya ada yang kekecoh gitu. Bukan supaya seolah-olah jahat ya, supaya ada yang terkecoh, enggak. Supaya Anda lebih kritis, melatih siswa kita supaya lebih kritis terhadap informasi. Itu komunikasi. Jadi soal cerita ini kita modelin. Ada yang mau ditanya enggak? Komunikasi. Lanjut lagi. Tadi habis itu representasi. Ini materi apa ini? Oh, perkalian pecahan. Pecahan proper. Apa namanya pecahan kalau di kurikulum kita? Pecahan wajar. Kelas berapa itu? Pecahan wajar. Improper fraction, proper fraction. Nah ini perkalian pecahan. Representasi matematika. Gimana membuat ini, memodifikasi soal seperti ini menjadi soal kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi yang mengukur representasi. Coba kita lihat. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Diketahui A, B, C, P, Q adalah bilangan pecahan wajar. Proper fraction. Hasil kali P kali Q terletak pada, kelihatan nggak ya? Ini A, P, B, Q, C, baru 1. So, kita bisa consider A, B, P, Q, C itu lebih kecil dari 1. Yang ditanya adalah P kali Q. P kali Q. Nah, hasilnya nanti bakal jadi terletak di A, di B, atau di C. Anak-anak yang nggak bisa merepresentasikan bilangan pecahan pada garis bilangan akan merasa kesulitan. Kebanyakan anak-anak pada jawab yang kira-kira yang mana? Ada yang bilang B, ada yang bilang C. Ada yang bilang B, ada yang bilang C. Yang paling tidak mungkin adalah yang A. Nah, orang dikaliin Pak. Masih makin kecil gitu, bercanda. Ya kan? Orang dikaliin masa bisa makin kecil. Padahal ini kan apa namanya? Pecahan proper ya. Ya kan? Kalau kita kalikan ini
Coba 2 kali 17 ini kali ini. Letaknya ini ada di mana? Pasti ada di sini, lebih kecil dia. Dikaliin proper fraction kayak gini. Dikali setengah, berarti kan dibagi 2. Dikali sepertiga, berarti kan dibagi 3. Seperempat dikali sepertiga. Ini seperempat dibagi 3 lagi. Ya makin kecil lah, makin ke belakang. Kayak gitu aja sebenarnya konsepnya. Perlu ilmu hitung nggak? Agak perlu. Tapi perlu matematika? Ya memang matematika. Jadi matematika, ilmu hitung sama apa beda? Ya, beda. Makanya Konrad Wolfram bilang mathematics is so much greater than just calculation. Skill itu benar. Ini calculation, matematikanya tuh luas banget. Dan kita didesain dengan pembelajaran yang fokus ke calculation. Ya, selanjutnya Bu Liverpool ya. Jika diketahui diameter lingkaran di bawah ini adalah 28 cm, maka luas tengah lingkarannya adalah, ini penyelesaian masalah lah, teman-teman pasti sudah sangat familiar. Disuruh cari luas lingkaran, udah gitu kan. Anda tahu rumus, Anda bisa ngitung, Anda survive. Congratulations, kamu lulus gitu kan. Nah, sekarang gimana versi penyelesaian masalahnya? Kita lihat versi penyelesaian masalah dari sini. Nah, loh. Gambarnya si Saulin Popeye apa tuh? Jika diketahui jarak titik A ke titik O sama dengan jarak titik O ke titik B, maka luas daerah yang berwarna merah adalah kayak gitu. Di sini teman-teman akan melihat indahnya keberagaman cara berpikir siswa-siswi kita. Ya enggak? Pertama ada yang nyari gini, ini saya pernah apply ke siswa saya. Pak, gua cari dulu setengah lingkaran. Oke, siap Gan. Terus apa lagi? Dikurangin ini Pak. Oke. Terus tambahin ini Pak. Oke, dapat. Good job. Ada lagi yang si sombong, si paling sombong. Ya elah Pak, ini kan ditutupin ke sini jadi setengah lingkaran. Kayak gitu. Ya sama aja, kayak gitu kan. Ada lagi yang dia nggak punya ide. Pak itu gambar apa sih Pak? Gitu. Bahkan dia nggak bisa mengasosiasikan itu sebenarnya setengah lingkaran yang sama dengan soal yang itu. Kayak gitu. Ditwist aja gitu. Tujuan nge-twist bukan kita nyusahin murid, bukan. Tapi kita mau mereka level up. Kita ini manusia terbentur dulu baru kita terbentuk. Oke, lanjut lagi. Kemampuan apa lagi tadi? Penalaran. Oh my god. Oh ini nggak kelihatan ya? Iya. Iya, nggak apa-apa deh. Ya intinya ada resep es krim, ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Nah di situ di resep itu ada informasinya seputar susu. Nah jika yang menggunakan 1 liter susu untuk membuat es krim kecil, maka banyak susu yang tersisa adalah, berarti kan kita tinggal fokus ke resep yang part yang kecil aja. Tinggal kurangin, maksudnya gitu. Nah, versi penalaran matematisnya gimana? Kita lihat. Di sini ada gambar. Oh, aku punya susu nih. Susunya nggak dikasih tahu. Tapi dikasih tahu gambarnya. Nggak dikasih tahu narasi. 1 liter susu nggak. Cuman dari gambarnya kamu akan tahu, oh ini 1 liter. Ada 1000 mililiter. Dan ini yang benar-benar ada ya. Bisa ditemukan di Indomaret atau Alfamart ya. Terus ditaruh di sini, sisa segini. Kita harus bernalar, kira-kira dia habis bikin untuk resep ukuran apa ya, kayak gitu. Coba, ini penalaran matematis, selanjutnya sudah habis ya, Bu Husnul ya? Oke, dah cukup. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak dari 5 kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi tadi? Ya. Apakah host harus soal cerita? Tidak. That was a very good question. Nggak harus soal cerita. Kayak tadi tuh host cuman dikasih gambar aja. Dikasih gambar. Karena saya suka bulu tangkis, jadi ada, kalau teman-teman ada yang suka bulu tangkis, pasti kenal Baba Hasan, Dredis, Hasan Hendra. Mereka pernah main, itu ketat banget sampai 30-29 baru menang. Ya, itu cuma saya kasih capture dari YouTube aja. Pas posisi 29-28. Soal anak SMP. Saya kasih gambar, tek-tek. Saya taruh. Terus pertanyaannya,
Berapakah peluang teoretik Hendra Hasan menang lawan Zhang Nan Yuang Yun gitu, nggak tahu siapa namanya. Tapi benar, bagus ya. Dengan siapa tadi namanya? Dina. Thank you Dina. That was really good question. Gak harus soal cerita ya. Tapi hots pasti jadi cerita. Sekarang kalau kita udah ngerti assessment-nya, tadi assessment ya, final assessment yang harus Anda ukur, yang harus teman-teman ukur ke siswa-siswi, harus berorientasi pada kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi, oke? Nah, sekarang gimana LKPD? Kira-kira apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Thank you so much ya. Students worksheet. Tujuannya apa? Bedanya assessment tadi sama LKPD ini coba ada yang tahu nggak? Kan sama-sama soal isinya. Ngapain harus bikin versi LKPD? Ngapain harus bikin assessment? Bikin LKPD iya, bikin assessment iya. Sekarang bedanya apa sih? Ayo. Ya buat nilai ya Pak. Kalau nggak gitu gue nggak dapet nilai. Raport kagak terbit Pak. Ayo dong, LKPD kan udah sering bikin. Apa bedanya LKPD sama final assessment? Kenapa harus ada final assessment? Kenapa harus ada LKPD? Jangan sampai habis ini kamu nggak pede buat bikin LKPD. Apa? Ayo yang pede dong. Siapa yang tahu? Ya, namanya siapa Pak? Hanifah. LKPD itu kayak soal. Ya, thank you so much Mbak Hanifah. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Hanifah itu dia final assessment itu buat ngukur sejauh mana lu udah nyerap pembelajaran selama satu chapter ini gitu. Intinya ada yang diukur di situ. Tapi kalau LKPD, iya, makanya banyak banget LKPD itu lebih ke soal-soal formatif, bukan sumatif. Karena students, ketika mereka menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD, mereka sebenarnya juga secara bersamaan sedang mengkonstruk kognitif mereka terkait konsep yang lagi dibahas di kelas, gitu ya. Ya, itu bedanya. Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Hanifah. Ya, that was really good. Thank you so much. Nah, sekarang kira-kira ya, tadi kan saya bilang saya bikin dulu assessment-nya. Saya lebih tertarik gitu. Kalau saya udah bisa bikin assessment-nya, baru dari assessment itu saya tarik ke belakang. Contohnya ini. Tentukan luas masing-masing daerah yang berwarna merah, biru, dan kuning. Ini final assessment-nya. Artinya saya butuh dong soal-soal formatif buat nanti di LKPD. Buat nanti saya jadikan di PR. Kayak gitu ya. Nah dari satu soal ini akhirnya saya bedah. Kita bedah. Langkah pertama, luas lingkaran. Satu lingkaran full. Terus luas tengah lingkaran. Terus luas lingkaran yang ditiban-tiban. Gini-gini. Jadi sebelum kita giring ke soal yang tadi, pastikan dulu ini udah ada di LKPD kita nih. Baru ditiban 1, tiban 2. Tiban 2, ini gua flip ke sini. Jadi begini. Kayak gitu. Jadi LKPD itu lahir dari final assessment yang Anda sudah buat berdasarkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Jadi yang tadinya satu soal tapi kompleks itu dibedah. Jadi banyak soal tapi konstruktif. Jadi kita nggak jahat, kagak diajarin terus tiba-tiba dikasih soal susah. Jadi kita nggak jahat. Soalnya hots banget gitu mungkin ya. Dan susah juga. Tapi sebenarnya yang bikin susah itu adalah karena ada treatment yang hilang, ada gap. Nah itu yang kita tutup. Gimana caranya supaya gap itu ketutup? Kita bedah. Kayak gitu ya. Selanjutnya, kalau udah dibuat LKPD, kita kemas ke dalam bentuk digital. Yang tadinya cuma modul buku paket nih. Mereka punya buku paket.
But you know, kita punya digital book. Sudah ada sekolah yang pakai digital book? Belum. Belum ada. Tapi sekolah punya LMS ya. Punya learning management system sendiri. Once kamu diterima maksudnya mungkin kamu akan move dari satu sekolah ke sekolah lain. Dan ketika mereka punya teknologi seperti ini, kita bisa adjust cepat gitu. Ya, itu pertama. Ini modul cetak, buku cetak sebenarnya kelas 6 ya. Tapi dalam bentuk PDF, dalam bentuk digital. Ya, bisa di-download, bisa diakses secara online. Yang gratis banyak banget. Banyak pakai banget. Terus ini adalah assessment saya yang saya buat untuk saya jadikan demo. Ya. Ini apa? Ini Google Form for free, nggak perlu bayar. Ini free, like a bird. Ya, nggak perlu bayar. Right? Nah, ini apa nih? Itu sebenarnya adalah slide PowerPoint. Jadi ngomongin sumber belajar, ya, sumber belajar itu ada yang bisa kita pakai secara sinkronus, ada yang kita bisa terapkan secara asinkronus. Apa itu sinkronus? Apa itu asinkronus? Sinkronus kayak kita gini langsung, ya, bisa offline, bisa online. Kalau yang saya lakukan dengan murid saya ini sinkronus langsung, tapi online. Dia di Jember, saya di Cipinang. Sinkronus. Tapi bisa nggak dipakai secara asinkronus? Bisa, tergantung lu maunya apa gitu ya. Jadi intinya guru itu bebas. You can adjust every single thing gitu. Senyamannya kita. Nah ini bisa dijadikan asinkronus. Ini sebenarnya PowerPoint, old school banget. Tapi interaktif. Tahu interaktif ya? Jadi dia bisa ngeklik gitu. Muncul pertanyaan, tapi pakai PowerPoint itu kagak pakai yang ribet-ribet. Nah, ini pakai apa nih? Ini worksheet solving the maze. You know, solving the maze. Kayak ada maze, labirin. Ada labirin, dia bikin jalurnya sampai dapat ke sini gitu. Dia langsung ngerjain loh ini. Ini tambah-tambahan ya, berapa tambah berapa hasilnya ini apa gitu. Apa mungkin ini gitu ya. Kayak gitu ya. Dan dia melakukannya secara online. Saya pakai Jamboardnya Google Meet. Saya kasih Jamboardnya Google Meet. Nih linknya. Ya coba kamu warnain ini di situ. Sampai dia dapetin ini ya. Itu digital yang kita pakai. Interaktif banget buat saya. Fun banget dia tuh. Mister ininya warnanya harus pakai ini dia bisa. Pakai Google Meet. Jamboard. Bisa clear itu di Google Meet. Happy banget. Ya. Nah ini kalau ini Pet Colorado, teman-teman bisa kalau misalkan teman-teman bikin kelas banyak simulasi cakep-cakep di Pet Colorado. Teman-teman udah pernah buka belum? Buat yang sekarang baru tahu Pet Colorado, you better keep it. Kayak itu keren banget. Ya, bisa ada gamesnya juga kayak gitu. Pet Colorado, that was really good learning resources. Nah ini video pembelajaran ya. Nanti kalau teman-teman mahasiswa pengen punya produk berupa video pembelajaran, ada beberapa macam sebenarnya. Video pembelajaran itu ada yang board, ini board, this is blackboard. Ya, tapi ada chalkboard, ada whiteboard, intinya video tulis tangan. Ada juga video scribes. Mungkin teman-teman ada yang pernah video scribes? Ada yang pernah? Video scribes ada juga motion graphic. Nanti kita bahas itu ya. And then udah kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Oh, silakan. Gue tahu dia pasti terkenal di sini. Siapa namanya Mas? Fuad.
Fuad, ya Mas Fuad, silakan Mas Fuad. Bagaimana cara agar siswa punya ketertarikan mengerjakan soal matematika berbentuk soal cerita? Bagaimana? Cara membuat siswa tertarik membaca permasalahan matematis dalam bentuk soal cerita. Kita harus kasih attention lebih gini. Makanya di slide berikutnya sebenarnya ada jawabannya. Oke, next. Nah, ini kan yang teman-teman pernah bikin, ya nggak? Pernah bikin pamflet? Tujuannya apa? Biar menarik. Nah, Kok bener? kayak gitu. Jadi pas banget, thank you banget. Jadi nggak perlu bridging lagi. Jadi gini, Bu Ima sebenarnya udah coba share teman-teman. Nanti kita coba lihat pamfletnya, hasil karya teman-teman bagus-bagus. Secara desain, you are very good designer guys, like seriously. Beneran. You guys are simply amazing. Cakep banget lah, cakep banget, gitu ya. Ya, cuma nanti memang ada beberapa catatan, gitu kan. Tadi kata Mas Fuad, gimana nih caranya nih? Lu bisa pakai itu sejak di awal sini. So I write this. Teachers are the marketing manager for their subject. Anda itu adalah marketing manager dari pelajaran yang Anda ampu. You are the marketing manager. Anda punya kewajiban untuk memasarkan, menjual suatu produk yang namanya subjek Anda, yaitu rasa suka belajar, kayak yang ditanyakan Mas Fuad tadi. Gimana caranya? Pelan-pelan, sistematis. Karena saya lagi bahas circle, you know this is circle. Oke. Ini saya nggak bikin ini AI yang bikin. Saya tinggal, I want every single thing information related to the circle gitu. Terus habis itu make it fun, curiosity, question and everything, and so on, and then dapat kayak gini. Terus. Oke. Udah tinggal ditranslate aja gitu. Cuma saya malas translate-nya. Udah, gitu kan? Ini kita jangan ganti-ganti. Kayak gini. Ketika belajar lingkaran, saya taruh di sini. Menurut kamu kenapa gelas kopi selalu berbentuk lingkaran? Kenapa nggak persegi? Kenapa nggak persegi panjang? Kenapa nggak segitiga? Ya benar. Dan kenapa juga harus lingkaran? Boleh nggak segitiga? Boleh. Siapa yang larang? Ya nggak? Nah, sekarang kenapa lingkaran? Hah? Emang kalau segitiga nggak gampang ditaruh? Kalau persegi, ini kan kayak gini kan kan gampang ditaruh. Tinggal minum gitu. So, apa yang bikin itu lingkaran? Bener juga tapi. Lebih mudah diaduk ya, kalau kotak gitu kayak kayak Roblox. Sampai berotot. Itu dulu deh. Karena datar, emang segitiga nggak datar? Semua bangun datar ya, lingkaran bangun datar, persegi bangun datar. Nah itu menarik kan? Tujuannya apa sih? Nanya-nanya, bikin gituan di poster gitu. Itu menstimulus rasa ingin tahu siswa dari poster yang kamu bagiin. Ngomongin seputar pamflet, leaflet, poster, itu lebih dari sekedar desain. Kita kasih stimulasi. Apa yang kita stimulus? Rasa ingin tahu. Kenapa ya gelas? Oh iya juga ya, gelas kenapa lingkaran ya? Kamu akan dapat ketika kamu belajar itu, lingkaran. You will find the answer. Join my class. Lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik yang disebut titik pusat. Jadi kalau misalnya gelas lingkaran, tutup gelas, kamu mau miring-miringin juga nggak bakalan jatuh karena jaraknya sama. Tapi kalau persegi yang lain, kamu miring-miringin bisa jatuh, bisa. Karena sisi miringnya lebih panjang kan. Ya, nggak bisa nyelup nggak? Waduh, nyelup. Menstimulasi rasa keingintahuan siswa itu menjadi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai guru. Makanya ketika siswa bertanya jangan
Berisik banget. Jangan digituin. Kasihan dia. Nanti rasa ingin taunya mati gitu. Karena nature manusia itu adalah questioning everything, mempertanyakan segala hal. Kayak gitu ya. And then ada nilai nilai P. P adalah 3,14 sekian. Kita kasih aja di situ satu stimulasi. Tahukah kamu kalau pada setiap tanggal 14 Maret kita merayakan yang namanya Hari Pi Internasional. Apa itu Pi? Waduh. Kan? 14 Maret kan 3,14. Ada yang baru tahu. Ada yang belum kan? Ya nggak? Oh iya ya Pak ya. Oh iya ya Pak ya. Oh iya Mister. Apa itu Pi? Bikin percobaan LKPD, lo ambil benang, lo ambil benda lingkaran, lo ukur diameternya, lo ukur keliling lingkarannya berapa panjangnya, 3, sekian. Ya udah, semuanya tuh sebenarnya 3,14 ya kita dekatin gitu ya. Oh itu Pi, yes, kayak gitu. Dari ketertarikan itu, mereka pasti punya keinginan buat membaca, karena mereka punya rasa ingin tahu, kayak gitu. Pasti bisa. Oke. Kayaknya udah selesai Bu Imas. Terima kasih ya pertanyaannya luar biasa. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Imas. Thank you semuanya. Oh my God. Alhamdulillah.